Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Saya minum dulu. Mari kita bicara tentang BUMN. Ini buku saya yang kedua. Ya, buku kedua dari trilogi Jalan Baru Membangun Indonesia. BUMN Expose, ya, menguak pengelolaan aset negara senilai 2.000 triliun lebih. Pada saat itu belum direvaluasi. Sekarang nilai BUMN mungkin sudah 10.000 triliun. Nah, di sini berderet para menteri Menek BUMN, ya, mulai dari Tandri Abeng yang meletakkan dasar-dasar reformasi BUMN kita, kemudian Laksamana Soekardi, lalu Rozi Munir, ya, terus berlanjut sampai Sofyan Jalil dan Pak Mustafa. Kita masih punya Dahlan Iskan dan seterusnya, dan sekarang ada di bawah Erick Thohir. Ada satu yang menarik di sini, yaitu Tandri Abeng, ya, peletak dasar reformasi BUMN. Dia jadi Menek BUMN pada masa akhir kabinet pembangunan zaman Soeharto. Jadi kabinet pembangunan 7 yang cuma berlangsung sekitar 80 hari. Dan setelah itu dia menjadi BUMN pada masa transisi Presiden B.J. Habibie. Nah, ketika pada zaman Habibie, ya, yang Soeharto dipaksa lengser, dipaksa turun oleh kekuatan reformasi, ya, di bawah pimpinan Amin Rais, dan Tandri Abeng, ya, berada di kabinet Habibie yang pertama itu, yang cuman berlangsung 512 hari. Ya, ini tidak cukup lama untuk memasukkan BUMN seluruhnya secara baik, ya, di ranah bisnis. Tapi dasar-dasarnya sudah diletakkan dengan sangat bagus, dengan mental seorang nasionalis sejati. Ketika dia berada di kementerian, ya, Menek BUMN ini, dia berhadapan dengan IMF yang telah memaksa Soeharto untuk, ya, menandatangani 50 poin letter of intent, di mana salah satunya BUMN harus dijual, harus diprivatisasi, ya, dianggap sebagai barang najis yang tidak boleh dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah cuma regulator, bukan ikut dalam bisnis. Nah, ketika itu orang-orang IMF bilang kepada Tandri Abeng, ya, menekan itu. You have no business to be in business, katanya. Jadi pemerintah tidak boleh ngurusin bisnis. Tandri Abeng bilang, saya lebih tahu dari kamu.
soal bisnis, saya berada 30 tahun di dunia bisnis sebagai profesional. Orang-orang IMF yang muda-muda itu walaupun bule di hadapan Tan Ria Beng gemetar. Inilah kemampuan seorang nasionalis sejati ketika dia menjadi menteri. Hal yang sama ya juga ditunjukkan ya waktu itu Tan Ria Beng bilang begini. Dia dipaksa untuk menjual BUMN tersebut. Dia bilang, saya tidak akan menjual perusahaan-perusahaan BUMN, ada 154 waktu itu, ya. Saya tidak akan menjualnya sebelum saya reformasi dulu. Dia meletakkan BUMN di relnya yang benar. Yang sebelum itu BUMN cuma menjadi baik kalau mendapat direktur yang baik perusahaan-perusahaannya. Kalau mendapat direktur yang asal-asalan dan semacam calo, maka dia akan menjadi perusahaan yang menjadi beban negara, akan minta disusui terus. Nah, Tan Ria Beng bilang, saya tidak akan menjualnya sebelum saya restrukturisasi dulu BUMN. Dia merestrukturisasi. Dan kalau saya sudah berhasil merestrukturisasi BUMN, perusahaan-perusahaan ini, saya tidak akan menjualnya katanya. Karena BUMN ini harus dibuat untung dulu. Jadi perusahaan yang untung harganya akan lebih mahal daripada perusahaan yang rugi. Pada saat itu berantakan. Dan BUMN di bawah Tan Ria Beng direstrukturisasi sehingga dia menjadi kuat dan bisa melaba dengan sangat bagus. Bisa bermain di pasar modal, Telkom misalnya, sehingga Indonesia mendapat duit yang cukup untuk melunakkan dolar. Lalu dia bilang, kalau sudah untung, saya tidak akan menjualnya BUMN ini. Karena bangsa ini memerlukan duit yang cukup untuk membangun. Rakyat ini memerlukan duit yang cukup untuk bisa hidup layak sebagai rakyat Indonesia, sebagai manusia yang sejajar dengan penduduk dunia. Nah, inilah seorang nasionalis sejati. Kwi Kian Gi juga menunjukkan hal yang sama ketika berhadapan dengan IMF pada masa Gus Dur sebagai Menko Perekonomian. Pada saat itu dia datang pada IMF dengan daftar konglomerat yang harus masuk penjara. IMF bilang, loh kalau orang-orang ini masuk penjara, siapa yang akan memutar roda ekonomi Indonesia? Kwi Kian Gi bilang, kami tidak butuh penjahat untuk memutar roda ekonomi. Masih banyak perusahaan-perusahaan, manajer-manajer yang bagus di Indonesia yang bisa mengelola. Perusahaan-perusahaan yang bagus, swasta maupun BUMN yang bisa mengelola ini. Jadi, jangan membuat kami hilang kemampuan produktifnya. Nah, ini yang dilakukan Kwi Kian Gi, tapi kemudian IMF lewat jalan memutar ya minta kepada Megawati untuk menarik Kwi Kian Gi dari posisinya sebagai Menko Perekonomian dan akhirnya ditaruh di Bappenas. Gus Dur juga berhadapan dengan Kwi Kian Gi merasa berat, jadi perlu bantuan Ibu Mega, dan akhirnya setelah itu kita melihat bahwa Indonesia ini kehilangan orang-orang nasionalis sejatinya di pemerintahan dan akhirnya makin lama makin terpuruk. Ketika Rizal Ramli menjadi Menko Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, IMF memboikot pemerintahan Gus Dur sehingga ya tidak seperak pun pinjaman IMF cair pada masa Gus Dur, tapi ekonomi Indonesia di tangan Rizal Ramli bisa tumbuh ya melampaui 4%. Tidak jauh beda dengan zaman sekarang yang utang terus, tapi ekonomi tetap terpuruk dan perusahaan-perusahaan BUMN sepertinya meranggas. Kata Sri Mulyani,
di bawah Erik ini, ya, Menteri Keuangan bilang 68% BUMN dalam kondisi hampir bangkrut. Nah, keadaan ini, tapi dibiarkan saja. Kalau di swasta, Erick Thohir pasti sudah dipecat kalau bikin kerugian. Dan ketika ada korupsi di timah, pasti Erick Thohir harus bertanggung jawab karena anak buahnya melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya, kita memerlukan menteri-menteri BUMN sekelas Tanri Abeng supaya negeri ini bisa untung. Bila orang ditempatkan sebagai menek BUMN atau di perusahaan-perusahaan BUMN, dia ditugaskan untuk membuat perusahaan itu untung. BUMN itu untung sehingga rakyat mendapat manfaatnya, sehingga kehidupan bisa lebih ringan karena biaya-biaya subsidi-subsidi untuk pendidikan dan lain sebagainya bisa diberikan lewat keuntungan-keuntungan BUMN dan lewat sumber daya alam yang kita kelola dengan baik atau minta bagian yang benar dari BUMN atau dari SDA kita yang dikelola asing oleh investor. Kita bisa minta bagian ya sampai 60% pun bisa. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 mengizinkan itu. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan zakat dari barang tambang ini 20%, artinya ada 20% milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir tidak boleh diberikan kepada investor. Jadi investor tidak boleh memiliki sampai 100% tambang-tambang kita itu. Tidak boleh, ada 20% hak rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir, kata Abul A'la Al-Maududi, ahli ekonomi Pakistan. Dan memang pasal 33 itu adalah konsep zakat tambang 20%. Maka pemerintah cuma boleh membagi yang 80% itu. Bisa 40-40, 50-30, 60-20 atau berapapun yang disepakati. Tapi bagian rakyat ini tidak boleh diambil. Dari situlah pemerintah bisa menjamin ya pendidikan rakyatnya bisa gratis, juga kesehatan dan listrik dan airnya bisa gratis buat rakyat Indonesia kalau kita kelola secara benar seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu. Sehingga 20% untuk rakyat Indonesia, ya ada 40% sisanya lagi yang dibagi kepada investor, ya 40%-nya, maka kita bisa dapat 60. Itu kalau kita kelola dengan baik. Dan ini negara milik kita, kita harus atur. Kita bikin aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Nah, sekarang menurut Wakil Menek BUMN ya Kartika Wirjoatmojo ya, bahwa privatisasi masih berlangsung secara diam-diam di BUMN lewat dua cara. Pertama, menjual sahamnya IPO ya, initial public offering, menjual saham di pasar modal, atau dikerjasamakan joint venture dengan swasta. Privatisasi secara diam-diam ini ada melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan ini seharusnya dibicarakan dengan DPR. Tidak boleh menjual secara diam-diam itu. Nah, inilah yang kita dapat. Menek BUMN yang kita dapat 10 tahun terakhir ya yang macam ini. Bila orang diangkat menjadi menek BUMN, tugasnya adalah membuat BUMN itu untung. Bukan menjualnya seperti balai lelang. BUMN, menek BUMN tidak boleh menjadikan BUMN yang ada itu sebagai menek BUMN, tidak boleh bertindak sebagai tukang lelang itu, nggak boleh. Dia harus membuatnya untung. Sekarang saham BRI dan Mandiri ya
47% sudah menjadi milik publik. Milik publik ini artinya sebagian besar itu dibeli oleh asing juga. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena ini pada dasarnya mengambil uang, ya, uang dari rakyat Indonesia, ya, dan harus kembali kepada rakyat Indonesia dalam bentuk pinjaman dan lain sebagainya, modal dan sebagainya. Tapi kalau asing ikut memilikinya, maka persyaratan itu menjadi sangat sulit untuk rakyat sendiri. Karena rakyat kita ini belum bankable, belum ngerti urusan-urusan administrasi, pinjam meminjam dan lain sebagainya, belum mengerti, ya. Maka kita harus minta pemerintah berikut ini memilih manajemen BUMN sekaliber Tanri Abeng itu, sekaliber Kwik Kiangi. Ya, kita bisa memilihnya nanti dengan baik, banyak ahli-ahli. Kita harus mengangkat bukan orang bisnis lagi, karena orang bisnis melihat BUMN yang banyak itu sebagai peluang bisnis, dan ini harus ada investigasi oleh KPK atau kejaksaan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan ini menjadi berutang banyak, PLN-nya, Pertamina-nya, dan lain-lain, ya. Yang merugi itu kenapa merugi? Nah, ini harus ada penelitian lebih lanjut. Kita cukupkan dulu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.